Per tahun 2024 lalu, gelombang PHK atau pemutusan hubungan kerja melanda berbagai sektor industri di Indonesia. Data menunjukkan bahwa lebih dari 80.000 karyawan di 60 perusahaan telah kehilangan pekerjaan mereka. Bahkan, prediksi untuk tahun 2025 semakin suram, yang diproyeksikan akan melonjak lebih tinggi. Pada awal Januari 2025, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara, Ristadi, mengungkapkan bahwa 3 perusahaan di sektor alas kaki, tekstil, dan benang yang berlokasi di Kabupaten Tangerang, Subang, dan Bandung telah melakukan PHK terhadap 4.050 pekerja. Tidak hanya itu, pada Februari 2025, kasus PHK massal di TVRI dan RRI sempat viral di media sosial. Terbaru, pada 20 Februari 2025, lebih dari 2.000 karyawan PT Danbi Internasional di Garut, Jawa Barat juga menjadi korban PHK. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, mengatakan bahwa salah satu penyebab utama tingginya angka PHK adalah kebijakan impor yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024. Sementara itu, para ekonom menilai bahwa PHK massal ini tidak hanya disebabkan oleh kebijakan impor, tetapi juga oleh tekanan berat yang dialami oleh sektor industri, UMKM, hingga startup. Mereka mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang kenaikan PPN atau pajak pertambahan nilai yang mencapai 12%, karena dianggap memberatkan dunia usaha dan memperparah kondisi perekonomian rakyat. Di tengah situasi yang semakin pelik ini, muncul pertanyaan kritis, di mana peran dan loyalitas para pembantu presiden dalam mendukung program perbaikan ekonomi masyarakat. Fakta menunjukkan bahwa beberapa oknum pembantu presiden justru tidak mendukung upaya pemulihan ekonomi yang seharusnya menjadi prioritas utama. Alih-alih fokus pada kesejahteraan rakyat, mereka lebih memilih untuk memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Sikap tidak loyal ini tercermin dari kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, seperti kebijakan impor yang merugikan industri dalam negeri dan kenaikan PPN yang membebani pelaku usaha. Ketidakpedulian mereka terhadap nasib jutaan pekerja yang terkena PHK serta ketidakmampuan mereka untuk merancang solusi yang komprehensif menunjukkan betapa jauhnya mereka dari tanggung jawab sebagai pemegang amanah rakyat. Padahal, sebagai pembantu presiden, seharusnya mereka menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa program-program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama dalam upaya memperbaiki perekonomian.